إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأمته إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في الآيات الأخرى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا صدق الله العظيم. Hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih ditetapkan di jalan iman, Islam, diberikannya kesehatan dan kesempatan untuk berhadir di Masjid Al-Istiqomah yang insyaallah dimuliakan Allah ini, yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala demi waktu dan waktu. Alhamdulillah kita pun dapat hadir bersama di masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Selawat beriring salam semoga tercurah limpahkan senantiasa kepada junjungan alam yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam menapaki kehidupan di alam fana ini senantiasa kita berupaya meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni senantiasa berupaya menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan kita dan senantiasa berupaya menambah kemampuan dan meningkatkan kemampuan tersebut. Dan lain daripada itu, menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hanya dengan jalan takwa yang sebenar-benarnya takwa, maka kita akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberhasilan-keberhasilan, kesuksesan-kesuksesan fid dunya wal akhirah. Jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tafakuri kehidupan kita ini, sungguh patut senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah terlepas dari segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di awal mukadimah tadi Al-Fakir menyampaikan bahwa kita senantiasa dalam pemeliharaan Allah, ditetapkan di jalan iman dan Islam. Dan sungguh keimanan dan Islam itu sendiri yang insyaallah kita berada di dalamnya adalah merupakan nikmat yang teragung dari Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat kehidupan. Pasalnya bagi seseorang manusia, andai dia diberi kehidupan umur yang panjang, tubuh yang sehat, perkasa, segar dan bugar, akan tetapi tidak ada nilai keimanan di dalam dirinya, maka sungguh dipastikan dirinya, kehidupannya adalah dalam kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Maka patut kita bersyukur karena jalan keimanan adalah merupakan rel pembeda antara keberhasilan dengan kebatilan. Jika kita menginginkan kebaikan, keberhasilan, maka tidak lain wajiblah ditempuh dengan jalan keimanan. Dan satu-satunya jalan itulah yang akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Itulah jalan iman dan Islam. Allah benar-benar telah menegaskan di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 19 Allah katakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Maka artinya, andai pun ada agama selain Islam yang diakui oleh umat manusia, meskipun banyak jumlah pengikutnya, maka sungguh itu tidak akan pernah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun sampaikan, tegaskan kembali dalam Quran surat Al-Imran ayat 85, Allah katakan, "Wa may yabtaghi ghairil Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa, kata Allah, yang mengambil jalan, memilih jalan selain daripada Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di kehidupan akhirat mereka akan tergolong kepada orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka, orang-orang yang akan dibenamkan ke neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka sungguh patut kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam ini yang ada di dalam dada kita, yang ada dalam diri kita. Patut benar-benar kita syukuri karena inilah merupakan nikmat yang agung. Andai pun kita tidak mendapatkan nikmat-nikmat yang lain, maka kedua nikmat ini sudah cukup membuat kita patut dan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kemudian bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam ini? Maka tidak lain dan tidak bukan bahwasanya senantiasa kita perlu menyadari bahwasanya nikmat ini adalah datang dari Allah, dan wajib pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya menyegarkan keimanan kita, dengan senantiasa kita berupaya memahami dinul Islam, dengan senantiasa kita belajar akan sakofah Islam, belajar tentang ajaran Islam, sehingga kita semakin yakin akan kebenaran Islam. Karena sungguh kebenaran Islam dapat dibuktikan. Kebenaran Islam adalah kebenaran yang rasional, kebenaran yang memuaskan akal, sehingga akidah di dalam Islam pun akidah yang dapat dijelaskan dengan ilmiah dan dapat diargumentasikan. Maka keimanan di dalam Islam bukanlah keimanan yang bertaklid, bukan ikut-ikutan, akan tetapi kita pun sebagai seorang muslim perlu senantiasa menyegarkan, memperkokoh keimanan kita dengan kita memahami dinul Islam dengan sebenarnya, dengan belajar dinul Islam, yang mana perbedaan Islam dengan akidah kekufuran satu hal yang pasti adalah dalam hal ketauhidan. Islam mengajarkan kita untuk kemudian berfikir bahwasannya diri kita ini, alam semesta yang begini luas, dan juga kehidupan adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil semua ini ada tanpa ada yang menciptakan. Dan pasti sang pencipta itu hanya satu. Dia bersifat wajibul wujud, wajib adanya, dan ia bersifat ajali, tidak bermula dan tidak berakhir. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah di dalam Islam yang meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka ketika ada manusia di dunia ini meyakini ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka pasti itu adalah sebuah kebatilan. Karena mustahil Tuhan itu ada dua. Andai kata Tuhan ada dua, ada Tuhan A dan Tuhan B, lalu mana yang menciptakan? Apakah Tuhan A menciptakan Tuhan B atau Tuhan B menciptakan Tuhan A? Maka andai Tuhan A menciptakan Tuhan B, maka pasti Tuhan B itu bukanlah Tuhan, karena ia adalah sesuatu yang diciptakan. Sungguh Allah itu adalah yang maha menciptakan, dan Allah lah menciptakan segala makhluk. Dan sungguh yang ia ciptakan adalah makhluk, maka mustahil itu dijadikan sebagai Tuhan. Maka ketika ada pemahaman yang menuhankan makhluk, apakah itu alam semesta, matahari, bulan, langit, pohon-pohon besar, atau manusia bahkan sekalipun, maka pasti itu adalah keimanan yang batil. Itu adalah akidah yang batil, akidah yang tidak benar dan dapat dibuktikan dengan akal. Dan pasti akidah tersebut tidaklah memuaskan akal. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kemudian meyakini dinul Islam ini adalah dinul yang benar, maka sudah barang pasti segala sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah di dalam dinul Islam adalah sebuah kebenaran.
meskipun itu sesuatu yang tidak masuk akal dalam diri kita. Semisal adalah kabar tentang hari akhirat, kabar tentang sorga dan neraka. Itu adalah hal yang tidak masuk akal ke dalam akal kita, karena kemampuan akal hanya bisa menganalisa sesuatu yang terindra. Dan sungguh surga dan neraka itu bukan sesuatu yang terindra. Tetapi ketika itu sudah disampaikan oleh firman Allah di dalam Al-Quran, yang semuanya itu adalah kepastian tentang kebenarannya, maka wajib kita meyakini apapun yang disampaikan oleh Al-Quran. Begitu juga terhadap hukum-hukum, aturan-aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti adalah merupakan aturan dan hukum yang terbaik untuk kita umat manusia dalam alam semesta ini. Maka seandainya kita mendapati sebuah perintah, sebuah hukum yang barangkali tidak sesuai dengan akal ataupun tidak sesuai dengan perasaan kita, tidak sesuai dengan selera kita, maka wajiblah kita tunduk pada hukum Allah tersebut. Demikianlah yang diajarkan oleh Islam, sikap seorang mukmin yang Allah katakan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sungguh sikap dan jawaban seorang mukmin ketika diperintahkan, diseru untuk berhukum kepada hukum Allah, mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh sikap dan jawaban mereka adalah sami'na wa ata'na, yakni kami mendengar dan kami mentaati. Kiranya ayat tersebut dapat kembali menggugah kita, menjadi pedoman dan pandangan hidup bagi kita, bahwa begitu benar dan mulianya Islam, dan begitu sempurnanya Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu terkait akidah maupun terkait syariat dan hukum-hukumnya, yang semua itu pasti untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Maka ketika kita mentaati perintah dan larangan Allah, sesungguhnya itu adalah untuk kebaikan diri kita dan umat ini, bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya diberikannya peraturan, hukum, petunjuk yang datang dari Allah adalah karena rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan itu kepada kita umat manusia, agar kita ketika mewujudkan hukum dan aturan itu, maka terwujudlah rahmatan lil alamin. Karena rahmatan lil alamin, kebaikan-kebaikan yang ada di dirinya adalah hasil ataupun buah dari ketaatan kita kepada Allah terhadap ketaatan hukum dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga masa-masa yang akan kita hadapi, waktu yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di alam fana ini, dapat menjadikan kita menjadi hamba yang lebih baik dan lebih baik, bertambah keimanan, kokoh keimanan, dan bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.